misalnya sakit, lebih bahaya lagi tuh. Oke, hadir semua di kelas ini? Hadir? Alhamdulillah. Oke, mantap-mantap ya di kelas ini. Pada hadir semua ya kan? Gak ada yang lupa ataupun sakit. Oke, sebelumnya dulu Ibu mau tanya materi pelajaran sebelumnya. Sampai di mana? Teks eksplanasi ya? Oke, pada hari ini materi kita yaitu yang berjudul mengelola informasi dalam ceramah. Dan di dalam mengelola informasi dalam ceramah itu ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Barulah yang kedua, menentukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Namun sebelumnya kita pelajari dulu yang bagian yang pertama, memahami informasi di dalam ceramah. Ada yang tahu apa itu pengertian dari kata ceramah? Oh, ya betul sekali. Yang mana ceramah merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan dan sebagainya. Apalagi khususnya pada bulan Ramadan ini ya, kalian sering bahkan telah melakukan yang namanya buka puasa bersama di masjid-masjid, khususnya di lingkungan Kelurahan Pasar Lahela ini ya kan. Oke. Tetapi di sini ada juga yang perlu kalian ketahui sebelum kita masuk pada yang pertama, anak-anak sekalian. Di mana yang namanya ceramah tidak sama dengan yang dinamakan pidato, ada perbedaannya. Kalau ceramah tadi, dia itu pembicaranya di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan dan sebagainya. Sementara yang namanya pidato itu merupakan pembicaraan di depan umum cenderung bersifat persuasif yang berisi ajakan maupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Ya, ada perbedaannya. Belum lagi seperti halnya khutbah, walaupun dia pembicaraan juga di depan umum, tetapi dia lebih mentok dia di dalam penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan tertentu untuk memperkuat iman. Lokasinya itu tertentu ya, tidak sembarangan ataupun di semua tempat ya. Oke, yang pertama tadi memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Di sini Ibu sudah menyiapkan teks ceramah. Jadi pula ya. Teks ceramah ini membagikan satu persatu. Jadi coba nanti dipahami apa saja hal-hal yang terkandung di dalam teks ceramah yang Ibu sudah fotokopi ya. Ibu bagikan dulu ya. Oke, tolong kalian baca, dipahami dengan baik apa saja makna-makna yang terdapat di dalam teks ceramah yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Oke, sudah dipahami? Oke. Di dalam memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca dalam sebuah teks ceramah, otomatis kita dulu harus membaca ceramahnya ya kan. Kita lihat dulu apa topik ceramah tersebut. Kalau ceramahnya itu bersifat bagaimana contohnya, teks ceramahnya itu pendidikan Islam. Jadi otomatis kalau misalnya dia berbau dengan hal yang memberikan terkait informasi tentang pendidikan Islam, tidak mungkin dia menjelaskan terkait dengan yang dinamakan contohnya itu corona. Berarti sudah salah dari materi. Itu hal-hal juga yang perlu kalian lihat ya. Harus nyambung mulai dari materi, isi, bahkan
penutup, ya kan? Sehingga kita bisa melihat kesimpulannya. Jangan nanti lain materi, lain pula yang dibahas, ya. Kalian harus pintar-pintar. Yang kedua, menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Nah, bagaimana cara kita menemukan informasi aktual di dalam sebuah ceramah itu? Perlu kalian ketahui dulu. Kalian harus mengerti, harus paham terkait dengan kata aktual. Apa itu kata? Apa itu maksudnya? Ataupun pengertian dari kata aktual? Nah, betul, ya. Yang mana aktual itu adalah hal-hal yang berisi kejadian apa? Kejadian yang pernah terjadi ataupun fakta, ya. Dan jenis-jenis di dalam sebuah teks ceramah itu ada terbagi dia menjadi 5 jenis informasi. Nah, perlu kalian ketahui. Jenis yang pertama, ya, jenis informasi di dalam teks ceramah yang pertama itu bersifat informasi berdasarkan fungsi. Apa maksudnya? Informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang mana di dalam jenis ini kita itu diajari apa saja yang bersifat edukatif, apa saja yang bersifat khalayan, dan apa saja juga informasi yang terdapat di dalam sebuah ceramah, ya. Itu informasi yang pertama. Sedangkan informasi yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Bagaimana teks yang sudah ibu bagikan itu, coba dilihat. Nah, di teks tersebut, ya, teks ceramah tersebut, bagaimana cara seseorang menyampaikan sebuah ceramah? Apakah mulai dari awal sampai akhir atau langsung mentok isi? Kalau langsung ceramahnya itu keisi tanpa ada yang namanya pembukaan terlebih dahulu, bisa dikatakan ceramah itu tidak bagus, tidak memenuhi kriteria bagaimana tata cara penulisan ceramah. Yang harusnya dulu ada pembukaan, barulah isi, barulah penutup. Jangan langsung ke isi, ya, baru pembukaan, baru penutup atau sebagainya, atau belum penutup baru itu isi, baru itu pembukaan. Itu saya sudah salah tata cara penulisan ceramah. Begitu juga kalau misalkan nanti ibu kasih tugasnya, tolong tulis kamu membuat satu teks ceramah. Teks ceramahnya itu terserah, ibu tidak patok judulnya. Yang penting kamu paham terkait dengan cara penulisan ceramah yang baik dan benar. Oke, sebelum ibu kasih tugas, jika ada pertanyaan seputar dari penjelasan ibu, silakan ditanyakan. Ataupun tidak paham sama sekali, silakan ditanyakan. Sebelum ibu kasihkan tugas, mungkin kata ceramah ini sudah sering, ya kan, nggak asing lagi di telinga untuk kita dengarkan. Ibu cuma mengingatkan kembali, ya. Ada pertanyaan? Oke, tidak, ya. Kalau tidak, ibu anggap kalian sudah paham, ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nggak ada? Oke, lanjut, ya. Itu tadi informasi berdasarkan fungsi yang pertama. Kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Yang kelima, informasi berdasarkan bidang kepentingan. Banyak sekali jenis-jenis informasi yang perlu kalian ketahui di dalam sebuah ceramah ini. Namun sebelum ibu lebih menjelaskan terkait informasi di dalam jenis ceramah, ibu dulu memberikan sebuah tugas sama kalian terkait dalam membuat ceramah. Tolong buat satu ceramah, satu teks ceramah, itu yang menjadi tugas. Coba dicatat. Buatlah satu teks ceramah, ya, yang memang ceramahnya ini terserah apa saja materi yang mau kalian ambil, ya, yang mau kalian kerjakan. Ibu nggak
nggak mematok judulnya harus ini, ya. Terserah kalian. Yang penting kalian paham terkait dengan teks ceramah yang sudah kalian buat. Oke, coba dulu buat teks ceramah, buat satu saja teks ceramah selain dari teks ceramah yang ibu berikan itu. Jangan nanti kalian ubah sedikit kalimat-kalimatnya, namun informasinya itu sama dengan teks ceramah yang sudah ibu berikan. Jadi jangan ya, coba berani kalian itu membuat teks ceramah yang lain dari teks ceramah yang ibu berikan. Ayo. Udah siap? Oke, sini. Ibu mau periksa ya. Ini sudah lumayan ini. Perlu ditingkatkan lagi, tinggal sedikit lagi ya di bagian kata penentu. Nanti yang ibu kasih kolom itu perlu diperbaiki lagi ya. Nah, ini juga betul. Nah, jadi kalian sudah pintar ya buat ceramah. Nanti kapan-kapan lagi di pertemuan berikutnya, ataupun karena materi kita juga sudah selesai, mungkin lagi ada pertemuan terkait dengan ceramah ya. Oke lah, kapan nanti ada perlombaan, ibu mau tampilkan kalian ini. Sudah memiliki bakat ya di dalam ini. Baik, sebelum ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini, perlu kalian ketahui tujuan dari ceramah ini ya. Di dalam ceramah ada tujuannya juga. Tujuannya itu apa saja? Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar tentang mengenai suatu hal ya, apa informasi yang telah disampaikan. Yang kedua, mengajak pendengar untuk memiliki apa yang disampaikan ya. Selain dia memberikan informasi, dia juga mengajak bagaimana seseorang itu bisa berubah ke jalan yang lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk meyakinkan pendengar tentang apa yang disampaikan. Tidak serta-merta dia cuma sekedar mengucapkan lewat lisan saja. Ya, ada juga sebuah ajakan, ada juga sebuah hal-hal yang berusaha penceramah itu meyakinkan seorang pendengar. Dan yang keempat, bagian terakhir itu bagi tujuannya apa? Untuk menghibur pendengar agar merasa puas ya. Kalau pidato itu biasanya audiensnya itu, pendengarnya itu cuma sekedar mendengarkan saja tanpa ada interaksi yang lain, ataupun membuat candaan lah istilahnya, bercanda kepada si penceramah ya. Itu sudah salah. Tapi kalau ceramah ini selain dia juga memberikan informasi, dia juga mengajak audiens untuk merasa puas, sehingga ada juga interaksi dari audiens sama penceramah. Ada sedikit hal yang memang ada di situ kayak bersifat canda, tapi candanya ini tidak berlebihan, sekedar saja. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Demikian ya materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.